Iran menyerang sejumlah permukiman penduduk di berbagai wilayah Israel pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi setelah pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, bersumpah akan membalas Amerika Serikat dan Israel. Malam itu, langit Israel yang biasanya dipenuhi lampu kota dan lalu lintas yang padat, tiba-tiba berubah menjadi suasana yang mencekam. Sirine peringatan meraung keras di berbagai wilayah, memecah keheningan malam dan membuat ribuan warga berlari menuju tempat perlindungan. Orang-orang yang sedang berada di rumah, di jalan, bahkan di tempat umum mendadak panik. Dalam hitungan detik, suasana berubah dari kehidupan normal menjadi situasi darurat. Serangan besar baru saja dimulai. Pada Jumat malam waktu setempat, Iran melancarkan serangan ke sejumlah wilayah permukiman di Israel. Serangan ini bukan hanya sekedar simbolis atau terbatas pada target militer. Justru yang membuat dunia terkejut adalah lokasi yang menjadi sasaran. Beberapa serangan dilaporkan jatuh di kawasan permukiman warga, wilayah yang biasanya dipenuhi keluarga, anak-anak, dan aktivitas sipil sehari-hari. Di wilayah Israel Tengah, sirine terus berbunyi tanpa henti ketika gelombang serangan datang silih berganti. Ledakan terdengar di berbagai tempat. Saksi mata menggambarkan langit malam yang tiba-tiba dipenuhi cahaya dari sistem pertahanan udara yang mencoba mencegat proyektil yang datang. Namun, tidak semua serangan berhasil dihentikan. Beberapa di antaranya berhasil menembus pertahanan dan jatuh ke wilayah permukiman. Salah satu lokasi yang paling mengejutkan adalah sebuah sekolah di kota Rishon LeZion yang berada di selatan Tel Aviv. Sebuah bom dilaporkan jatuh tepat di halaman sekolah tersebut. Beruntung, saat kejadian berlangsung malam hari sehingga tidak ada aktivitas belajar mengajar. Namun pemandangan yang terlihat setelahnya tetap menimbulkan ketegangan besar. Tanah di halaman sekolah tersebut berlubang akibat ledakan, sementara serpihan material berserakan di sekitar bangunan. Tidak hanya itu, kota Shoham di wilayah Israel Tengah juga menjadi salah satu titik yang terkena dampak serangan. Di kota ini, sebuah apartemen 3 lantai dilaporkan terbakar setelah dihantam bom klaster. Api dengan cepat menjalar ke beberapa bagian bangunan, membuat penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tim pemadam kebakaran dan petugas darurat segera dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Ledakan tersebut menghancurkan sejumlah ruangan di dalam apartemen. Jendela-jendela pecah, dinding retak, dan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan. Beberapa mobil bahkan terlihat hangus akibat panas dari ledakan dan kebakaran yang terjadi. Bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut, malam itu menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Pasukan pertahanan Israel kemudian mengungkapkan bahwa serangan yang terjadi kemungkinan besar menggunakan rudal dengan hulu ledak tandan yang sering dikenal sebagai bom klaster. Jenis senjata ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan bom konvensional biasa. Ketika rudal mencapai titik tertentu di udara, hulu ledaknya akan terbuka dan menyebarkan puluhan bahkan ratusan submunisi kecil ke area yang luas. Akibatnya, satu rudal saja dapat menyebabkan kerusakan di banyak titik sekaligus. Inilah yang membuat laporan kerusakan muncul secara bersamaan di berbagai wilayah pada waktu yang hampir sama. Pola dampak ledakan yang tersebar juga menjadi salah satu indikasi bahwa senjata jenis ini digunakan dalam serangan tersebut. Bagi banyak pengamat militer, penggunaan bom klaster selalu menjadi topik kontroversial. Senjata ini dikenal memiliki dampak luas dan berpotensi membahayakan wilayah sipil, karena submunisi yang tersebar seringkali tidak semuanya meledak saat jatuh. Beberapa di antaranya bisa tetap aktif dan menjadi ancaman bahkan lama setelah konflik selesai. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 pekan. Konflik yang awalnya berupa saling serang terbatas, kini mulai menunjukkan tanda-tanda eskalasi yang lebih serius. Setiap serangan yang terjadi tampaknya semakin memperbesar kemungkinan konflik berkembang menjadi perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Situasi semakin memanas setelah munculnya sosok pemimpin tertinggi baru di Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Ia naik ke posisi tersebut setelah ayahnya dilaporkan tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan operasi militer Amerika Serikat dan Israel. Kematian tersebut menjadi momen yang sangat menentukan bagi arah kebijakan Iran ke depan. Dalam pernyataan pertamanya sebagai pemimpin tertinggi, Mujtaba Khamenei menyampaikan pesan yang sangat keras.
Ia bersumpah bahwa Iran tidak akan tinggal diam dan akan membalas setiap serangan yang dianggap merugikan negara dan rakyatnya. Pernyataan tersebut disiarkan oleh media pemerintah Iran dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dalam pidato tersebut, ia menekankan bahwa darah para korban tidak akan dilupakan. Ia menyebut para korban sebagai syahid dan mengatakan bahwa pengorbanan mereka akan menjadi alasan bagi Iran untuk terus melanjutkan perjuangan. Baginya, konflik ini bukan sekedar pertarungan militer, melainkan juga soal kehormatan dan keadilan. Retorika yang digunakan dalam pidato tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak memiliki niat untuk meredakan ketegangan dalam waktu dekat. Sebaliknya, pesan yang disampaikan justru memperlihatkan tekad untuk terus melanjutkan konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel hingga apa yang mereka sebut sebagai pembalasan sepenuhnya tercapai. Sementara itu, di pihak Amerika Serikat, pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadapi konflik ini. Pentagon bahkan sempat mengungkapkan estimasi biaya perang melawan Iran pada minggu pertama yang mencapai sekitar 11,3 miliar dolar Amerika. Angka tersebut menunjukkan betapa mahalnya operasi militer modern. Biaya tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengerahan kapal perang, pesawat tempur, sistem pertahanan udara, hingga logistik untuk mendukung pasukan yang terlibat dalam operasi di kawasan Timur Tengah. Namun, dampak perang ini tidak hanya terasa di medan pertempuran. Salah satu konsekuensi yang paling cepat dirasakan oleh dunia adalah gangguan terhadap pasokan energi global. Iran mengambil langkah yang sangat drastis dengan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Selat ini merupakan jalur utama bagi pengiriman minyak dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional. Setiap hari, jutaan barrel minyak mentah melewati jalur sempit tersebut sebelum dikirim ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan wilayah lainnya. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi di seluruh dunia. Penutupan Selat Hormuz membuat banyak negara mulai khawatir tentang stabilitas pasokan minyak global. Harga energi berpotensi melonjak jika konflik terus berlanjut dan jalur tersebut tetap tertutup. Bagi ekonomi dunia yang masih berusaha menjaga stabilitas, kondisi seperti ini tentu menjadi ancaman serius. Mustafa Khamenei sendiri menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap menjadi salah satu alat tawar Iran dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Dengan kata lain, Iran melihat jalur strategis ini bukan hanya sebagai jalur perdagangan, tetapi juga sebagai kartu geopolitik yang dapat digunakan untuk menekan lawan-lawannya. Banyak analis internasional kini mulai memperingatkan bahwa konflik ini berpotensi berkembang menjadi krisis regional yang lebih besar. Timur Tengah adalah kawasan yang sangat kompleks dengan banyak kepentingan negara yang saling bersinggungan. Ketika satu konflik meningkat, dampaknya seringkali menjalar ke negara lain. Jika ketegangan terus meningkat, bukan tidak mungkin negara-negara lain di kawasan akan ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat memperluas konflik dan membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Bagi masyarakat sipil di wilayah yang terkena dampak, konflik ini bukan sekedar permainan strategi geopolitik atau perhitungan militer. Bagi mereka, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap hari. Sirine yang berbunyi, ledakan yang terdengar di kejauhan, dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi berikutnya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di sisi lain dunia, banyak negara kini memantau perkembangan situasi dengan sangat hati-hati. Setiap langkah yang diambil oleh Iran, Israel, atau Amerika Serikat dapat memicu reaksi berantai yang memengaruhi stabilitas global. Konflik ini juga menunjukkan bagaimana satu peristiwa dapat dengan cepat mengubah dinamika internasional. Serangan yang terjadi pada satu malam di wilayah tertentu dapat memicu dampak yang meluas hingga ke pasar energi dunia, hubungan diplomatik antar negara, bahkan keseimbangan kekuatan global. Kini, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana konflik ini akan berkembang dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Apakah ketegangan akan mereda melalui jalur diplomasi atau justru meningkat menjadi konfrontasi yang lebih besar? Untuk saat ini, dunia hanya bisa menyaksikan perkembangan yang terjadi dengan penuh kekhawatiran. Sementara di wilayah yang menjadi pusat konflik, warga sipil kembali menjalani malam-malam yang dipenuhi kecemasan,
menunggu sirine berikutnya yang mungkin saja kembali memecah keheningan.